Jam berapa ini? 17.23. Nggak lama minggu lagi. Perasaan tahun lalu sama tahun sekarang kira-kira apa bedanya? Nah, Jadi kalau dipikir-pikir kayak sama aja. iya sama aja. Tapi kalau mau sama berarti tidak ada perubahan. Kira-kira kalau mau ada perubahan, bagaimana itu kira-kira? Nah, Kak Ade bagaimana Kak Ade? Bang Nawir kuliah ini fokus sekali berpikir. Dalam kota suara berpikir. Belum buka orang bahas sama kan, Pak. Iya, memang kalau dipikir-pikir kayak tidak ada perubahan kurasa ini. Serius deh. Bang Nawir ya bagaimana? Kalau saya sebenarnya secara kebiasaan yang biasa berubah itu dari segi semangat sebenarnya. Semangat. Yes. Kalau kan kita biasa lihat kalau di kampung itu semangatnya itu di hari pertama terus sampai 7 hari ke depan itu semangat. Ya. Pas itu setelah sepekan kemudian surut semangatnya. Ya satu-satunya yang tidak berubah semangatnya itu ya mengejar takjil. Itu yang saya lihat Dari awal sampai akhir. dari awal sampai akhir. Apalagi anak kos. Anak kos. Iya anak kos. Anak kos ya. Seperti saya tuh anak kos. Oh gitu. Kalau Kak Ade ya dari tahun ke tahun. Saya harapnya dari diriku ada perubahan tuh kayak misalkan begini grafiknya tuh naik. Jangan sampai grafiknya begini terus kilas begini, boy. Kalau dari segi perubahan naiknya ada naik tapi sedikit sekali ya. Cocok tadi yang bilang ini Bung Amir ya. Bung Nawir. Ya. Hampir sama namanya. Antara ini sama A. Ya, Bung Nawir bilang pokoknya yang tidak berubah itu paling semangat berburu takjil apalagi mahasiswa. Dulu juga saya rasa seperti itu. Ya, cuma kan sekarang sudah beda nih. Ya. Agak berkurang berburu takjil karena ada yang siapkan takjil di rumah. Iya, begitu Itu nih. kan agak beda nih. Ya. Berarti kita harus menjaga bahasanya spirit ya, semangat. Ada motivasi. Nah, cuman nanti untuk mempertahankan semangat itu, ini bagaimana caranya bagus nih? Kita butuh memang guru. Kebetulan ada guru di samping Ustadz Satria mungkin. Ustadz Satria sambil kita tunggu beduk. Ada wejangan-wejangan supaya kita ini anak muda, masih anak muda Kak saya. Saya anak muda semua di sini. Oh gitu. Supaya bukan cuman Ramadan ini tuh tapi Ramadan nanti selanjutnya ya setidaknya kita ada perubahan lah. Yang sampai yang dulu-dulunya begitu, sekarang begitu-begitu Ji. Ya, mungkin Ustadz bisa kasih motivasi nih sama juga penonton toh, dengar juga tok siata toh. Supaya itu anak-anak muda bukan cuma takjil yang kejar kalau mau biasa di masjid. Tapi kita dapat gitu ruhiyahnya itu Ramadan. Berkahnya Ramadan. Iya. Kira-kira Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Itu juga anak muda sekarang Bella. Jadi dia menanti Ramadan itu kayak pertandingan bola di menit-menit akhir tuh baru datang ya. Loh, kayak duduk-duduk di masjid itu mana itu menit-menit terakhir baru ramai semua. Kayak khutbah Jumat. Sudah dibaca barakallahu. Baru datang semua. Jadi saya semangatnya itu belakang-belakangan pi. Padahal kalau mau dibandingkan ulama-ulama dulu itu mereka itu doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 3 bulan, Pak. 3 bulan sebelumnya ada doa kami. Bahkan ada ulama-ulama 6 bulan sebelumnya berdoa supaya bertemu Ramadan. Saking spiritnya itu, saking semangatnya tuh 6 bulan. Satu semester sebelum datang Ramadan berdoa ulama-ulama dahulu ini. Ya. Dan setelahnya Ramadan lagi 6 bulan setelahnya berdoa supaya yang amal-amalnya di bulan Ramadan itu diterima. Ternyata ada juga amalan tidak diterima di bulan Ramadan. Banyak. Banyak. Jelaskan dulu Ustaz, yang mana itu? Jangan sampai kita capek-capek. Capek-capek putih bibir kata ternyata. Iya banyak kan dalilnya. Kami sa'imin, banyak orang yang puasa
Laisa alaihim illa jual wantas. Mereka itu puasa tapi tidak dapat kecuali lapar dan haus. Bergetar mintangannya puasa. Putih di bibirin. Mau dikasih infus. Mau dikasih infus. Tidak ada bagi mereka itu kecuali lapar dan Ku ingat diriku diimpus. Bukan juga gara puasa. Bukan gengsi. Banyak orang yang begitu. Itu hadisnya Rasul ditegaskan bahwa ya banyak. Jangan sampai kita begitu. Nah, jangan sampai kita begitu. Jadi supaya tidak begitu, kayak ulama-ulama sebelumnya. Di Ramadan itu dipersiapkan memang jauh sebelumnya. Iya. Dan nanti setelahnya juga, ya kita berdoa agar pahala itu yang telah kita lakukan kan maksimal ke ini. Hah? Dari jam berapa bangun Ki? Sahur-sahur mesti jam 3. Ya, jam 3. Sahur-sahur mesti tak. Ada yang pas sahur-sahur kan Ada gendang-gendang. effortnya. Bangun makin juga, saya di rumah makan sahur. Nah, makan sahur itu seharusnya nih berburunya makan sahur kayak berburunya takjil. Kenapa? Karena makan sahur itu malaikat turun. Oh, begitu, Sas. Malaikat turun. Malaikat itu ingin menikmati suasana sahur. Sayangnya tidak bisa jadi manusia. Oh, begitu. Itu salah satu sebabnya dia turun ke langit dunia menikmati sahur. Karena puasa itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk kita yang puasa, tapi untuk alam semesta. Malaikat itu coba juga ingin merasakan nikmatnya itu orang berpuasa seperti apa. Ya. Tapi dia tidak bisa. Malah kita ini yang harusnya bisa menikmati, kita lewatkan begitu saja. Tidur, nanti salawat masjid baru. Bangun. Kabar apa? Itu pun salawatnya salawat maghrib. Tidur 12 jam. Itu. Malaikat turun di momen-momentum sahur. Untuk apa? Untuk apa? Menikmati juga sahur itu. Karena fadilahnya, keutamaannya sahur. Baru sahurnya nih. Belum kita melangkahkan kaki pergi sholat subuh. Kita ajak anak istri kita, tetangga-tetangga kita. Nikmat sekali itu lah. Jadi kita akhirnya lupakan itu mager. Lupakan itu malas-malas kita. Jangan spiritnya takjil, Pi. Takjil itu cerita terakhir, Pi. Nah, belum subuh. Karena buka puasa memang dia. Buka puasa memang tuh. Karena buka puasa memang. Kalau sebelum buka puasa itu banyak. Pas pulang sholat subuh lagi biasanya kalau kita di Makassar itu ada itu ceramah subuh. Ada lagi diskusi. Habis itu ya nongkrong-nongkrong dengan tangga keluarga. Kalau pulang ke rumah ya baca-baca Al-Quran gitu 1-2 juz. Itu kan nikmat sekali tuh Ramadan. Tidak ada kita temukan apalagi momentum di luar bulan Ramadan senikmat bulan Ramadan. Bagaimana? Anak muda perspektifnya ini ya, dan lain sebagainya. Tapi Ustadz beda memang nuansanya dulu para ulama sama yang sekarang nuansa ininya tuh. Iya, spiritualnya beda ke kita kanan kiri apa dia? Dulu kan ulama memang hebat-hebat tapi nuansa ada tong pendukungnya begitu ya sehingga apa namanya? Suasananya. Ya, suasana yang mendukung. Kita kira-kira apa yang mendukung? Kira-kira Bandar apa yang mendukung? Apa yang mendukung? Satu-satunya mungkin yang bisa mendukung kita untuk semangat berpuasa itu, ya mungkin salah satunya adalah circle kita juga ya. Oh, begitu dia, circle-nya dia. Karena yang saya dapati di lapangan itu di kampus, tidak bisa kita pungkiri banyak juga anak-anak akademisi entah di Zamanta atau di Zamanta juga, Deng. Tapi kalau di zamanku yang saya dapat itu banyak juga dia aktivis atau akademisi itu yang pintar dari segi narasi mempresentasikan buku, tapi untuk menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan bulan Ramadan tidak mampu. Kenapa? Karena circle-nya itu di sana saling mempengaruhi. Ayo mokel. Mokel. Mokel itu istilah anak muda sekarang. Bucok. Kalau bucok di zamanku ketawa ya kamu mokel berarti beda zaman gitu memang. Bucok. Apalagi samanya Sasatria apa? Bucok Oh, bucok tadi. Kecap-kecap. Nah itu Ustaz. Jadi saya lihat memang circle itu harus dijaga betul-betul. Nah, makanya kalau kebiasaannya teman-teman itu untuk memperkuat daya tahan tubuh kita,
dan juga keimanan kita ya harus memperbaiki circle kita. Oh, berarti cocok memang kalau ada anak-anak muda itu yang tak sebentar sedikit-sedikit mau apa tadi bucok mokel ya. Karena kayaknya nggak punya circle kayaknya. Ya. Salah satunya. Salah satunya. Tidak punya circle atau salah circle. Salah circle. Salah circle. Oh, berarti memang penting sekali itu circle Wah, penting. untuk menguatkan ini. Penting. Hanya ini Ustadz, Iya. kan tadi dibilang, ulama-ulama dulu itu bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan, berarti 1 semester. 1 semester itu sudah dipersiapkan memang ya, ibarat menyambut tamu ini kayaknya Ustaz ya. Iya. Ini berarti memang bulan Ramadan ini itu bulan yang tunggu-tunggu ke orang. Tunggu-tunggu ke orang dan kayak sepak bola toh. Yang harapan kalau main berarti harapnya menang. Ya, berarti cocok ini bulan Ramadan. Bisa tahu juga dibilang bulan kemenangan Ustaz. Ramadan memang itu kalau kita lihat sepanjang jalannya kaum muslimin, rata-rata perang Badar. Iya. Di situ kaum muslimin menang. Bulan Ramadan. Puasa-puasa ini, Pak. Kalau kita puasa-puasa ya, kalau bukan di pikiran tak mokel. Pasti pikirannya apa lagi? Rebahan. Ya paling begitu, Ji. Kalau sahabat dulu itu bagaimana merebahkan dominasi kaum kafir. Gitu cara berpikirnya tuh karena apa spirit Ramadannya tadi. Ya, seharusnya itu yang dibawa, spiritnya sahabat Rasulullah SAW itu dulu dibawa ke era tak sekarang ini. Karena apa? Karena ya ada bulan Ramadan yang kita lalui. Masa kita lewatkan momennya? Masa kita lewatkan begitu saja? Nah, itu yang tadi kemenangannya kita di situ. Orang-orang yang menang puasanya itu yang betul-betul dia manfaatkan momentum Ramadan kali ini dengan memanfaatkan banyak amal. Begitupun sebaliknya yang kalah. Yang kalah itu ya yang itu tadi melewatkan begitu saja bulan Ramadannya. Oh, berarti memang momentum bulan Ramadan itu Ustaz, momentum perubahan secara personal atau secara kelompok mungkin Ustaz. Betul, secara circle tadi secara sosial itu secara personal itu memang kita harus mengubah diri kita. Dan Ramadan itu memiliki aura. Nah, mungkin atau memiliki semacam karena dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita akhirnya mau taat secara keseluruhan. Bukan hanya person-person kita. Ya, tapi teman-teman pergaulan masyarakat itu memang dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kayak latihan selama 1 bulan. Nah, bagaimana kalau nanti lolos training ini 30 hari? Nah, 1 bulan ini Setelah Ramadan. 11 bulan selanjutnya ya dilihat hasil trainingnya. Hasil pelatihan selama bulan Ramadan. Apakah dia menang atau kalah? Tentaranya itu orang yang menang di bulan Ramadan. Kukira saya bulan Ramadan ininya tapi 11 bulannya latihannya. Ternyata kita di training di Ramadan 11 bulannya dijalani. Nah, itu. Supaya kentara tak? Supaya kentara bahwa dia pemenang ini tahu. Dia pegang ini Ramadan, ya. Berarti standarnya tadi dikatakan pemenang itu taat, tambah takwa, tambah beriman. Betul. Tapi ada tonji biasa juga musiman kistas di Ramadan tonji begitu. Nah, itu tadi Musiman. ciri-cirian itu, ciri-ciri Kalah ini. ciri-ciri kalah. Semangat sekali Ramadan tuh, luar biasa. Tapi pas nanti hari-hari terakhir atau bahkan setelah Ramadan, langsung lagi mulai dari nol. Kembali setelan awal. Tapi ada yang bilang penderita sarah di Jeneponto. Iya. Penderita sarah itu di Jeneponto bilang begini, Ding. Kalau seumpama setelah bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan bagus caramu buat pahala, keimananmu bagus di bulan Ramadan, dan kau mendapati keburukan-keburukan setelah bulan Ramadan, maka caranya itu untuk mengobati itu semua atau menghindari itu harus cepat ditempel lagi kembali. Jadi ibaratnya bahan itu kalau bahan bocor,
Jangan biarkan begitu saja karena melebar gitu nanti. Jadi artinya kalau kita sadari bahwa setelah bulan Ramadan ada kemaksiatan yang kita lakukan, ya cepat-cepat lagi beristighfar kepada Allah. Itu yang kudapat, atau bagaimana Ustaz? Betul kita tidak Kalau kita ya Ustaz bagaimana Ustaz? Saya itu selalu hormat dengan petua-petua lokal. Nah, ini dari Jeneponto, barangkali ini. Saya orang Jeneponto. Bahwa tadi setelah kita menang, kan ada memang potensi, ada kan godaan setan, godaan circle setan, circle kita yang lagak setan, gitu kan? So gitu kan? Nah, itu kan menggoda kita 11 bulan ke depan. Nah, coba tadi itu ada anunya, tempel baik press band nih. Di press band. Kayak press band ya, ditempel yang bolong, supaya tetap sempurna ini kemenangan kita di bulan Ramadan. Caca juga itu anunya. Jadi momentumnya dia memang betul-betul menggunakan Ramadan untuk kasih dia berada di puncak. Nah, sebentar ada mau jatuh sedikit, tambah. Ya. Supaya apa? Supaya tetap top performance, performanya itu tetap masih di atas terus. Itu yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui momentum Ramadan ini. Supaya itu kemenangannya. Kemenangan kita secara personal, belum lagi ya kalau kita lihat perang-perang atau kemudian upaya-upaya kaum muslimin itu banyak kemudian kemenangan didapatkan di bulan Ramadan. Kita contoh perang Badar tadi, ada lagi beberapa perang-perang itu dilakukan yang kalau musuh Islam melihat, wah bahaya ini, puasa-puasa saja, lapar-lapar saja, begitu anarkisnya menyerang, gitu bahasa anak mudanya sekarang. Apalagi tidak ini. Itu sangat berpengaruh terhadap musuh-musuh Allah. Apalagi di Makassar itu. Gitu nih. Ada anunya. Rasa-rasa Makassar ini. Biasa kalau jalan di stop, biasa orang biasa naik motor bulan Ramadan itu tapi ada tuh orang kuliah Maroko. Mau kita aja Sinampe. Nanti lain saya cerita jangkau. Dua juga mungkin yang tanah tawari dan kita tertarik atau kita ngusir. Nah bilang kenapa kau mau urus kehidupanku? Bagaimana itu? Nah, itulah kalau saya melihat ini bahwa memang kita sekarang itu jauh dari amar ma'ruf nahi munkar. Mestinya itu kita sebagai orang yang punya keimanan, amar ma'ruf nahi munkar itu harus kita lakukan. Belum puasa ini bro, belum puasa ini Ces, yang merokok di tempat umum. Itu harus ada rasa berani seperti itu. Katanya cucu saya Sultan Hasanuddin, berani-berani orangnya. Tapi orang mokil saja di depannya tidak berani tegur. Iya. Ayo Pak. Harus lah, apalagi mahasiswa ini. Iya, betul. Ustaz tadi bilang, jaki di tempat umum berarti sembunyi. Susah juga kalau kita itulah pentingnya Ramadan sebagai sebuah momentum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya amar ma'ruf itu tadi bisa berlaku. Kan kalau dikasih tahu belum puasa ini hormati kalian puasa bro, banyak orang puasa. Jadi akhirnya mereka malu. Ada sanksi sosial Ustaz. Ada sanksi sosial, siri-siri untuk bermaksiat begitu toh. Nah, jangan kita yang kalah. Toh kan ada begitu, kau tuh yang itu puasa jangan kau sosok alim. Sosok alim lah bahasanya begitu. Ada kau sosok maksiat. Iya. Dibalik ini. Bilang sosok alim daripada kau sosok maksiat. Nah, jadi begitu seharusnya kita di bulan Ramadan. Karena kita ada tadi mau meraih kemenangan. Harus ada effort, harus ada jihad, harus ada upaya untuk membuat ini suasana tersuasanakan sesuai dengan bulan Ramadan. Jangan sampai suasananya suasana bulan Ramadan tapi situasinya ya kayak bulan-bulan biasa aja. Itu tadi yang dibahas awal-awal. Kayak tidak ada perubahan. Supaya ada perubahan, buat ini momentum supaya kayak Ramadan. Nah, Ramadan itu terasa betul. Pantas itu kayaknya Ustaz. Kalau saya tidak salah baca Ustaz atau saya dengar. Jadi ada kemarin saya baca itu Ustaz. Ternyata menyambut Ramadan itu dia lebih apa ya? Lebih menegangkan Ustaz. Sampai Rasul itu mengatakan
kita sudah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Itu kan sahabat itu di situ bertanya, Ustaz, kenapa bisa kemudian ini disebut dengan perang yang kecil dan menuju perang yang besar, sedangkan tadi ini sudah setengah mati bikin melawan musuh baku bantai. Kenapa bisa disebut itu? Ya kata Rasulullah, ya karena nanti nih kedepannya kita akan menyambut bulan Ramadan dan musuh kita itu adalah melawan hawa nafsu kita. Betul sekali bahwa hawa nafsu ini adalah musuh terberat kita. Tetapi jangan sampai tadi itu makna jihadnya dipelesetkan ya, atau dikendurkan karena bahwa jihad yang terbaik adalah jihad melawan hawa nafsu. Tidak seperti itu, bahwa tetap bahwa jihad yang terbaik adalah jihad yang terbesar adalah li'ilahi kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu definisi jihad yang paling benar. Tetapi memang melawan hawa nafsu itu diambil dari pendekatan bahasanya. Ya, melawan hawa nafsu itu dengan sekuat tenaga, gitu. Tapi menurut mana istilahnya jihad ya tetap mengerahkan pasukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap itu maknanya. Jadi kita ini orang yang mungkin terbiasa dengan budaya berperang. Apalagi kalau biasa dulu orang Makassar itu kalau masuk bulan puasa, siap-siap lagi perang-perang antar lorong. Atau sakura, atau cabai di sana, dan banyak lagi perang-perang lorong. Sampai ya kemarin juga Ustaz yang meninggal, komandannya meninggal. Begitu biasanya budayanya, tapi kita ubah. Kita ubah. Karena tadi ada kemenangan atau ada perubahan dari kemenangan itu, bahwa budayanya kita itu adalah berpuasa dengan taat, dengan kegembiraan, dengan keceriaan, mengajak seluruh komponen keluarga kita bersama-sama menikmati indahnya Ramadan. Supaya apa? Kita dapat ini kemenangannya bulan Ramadan. Jangan kita terpengaruh sama budaya atau kebiasaan di luar sana. Di luar bulan Ramadan dibawa kebiasaannya di bulan Ramadan. Nah, itu kebiasaan buruk lagi. Mestinya kita rubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Itu juga susah, Ustaz, karena kalau misalkan mengajak apalagi yang anak-anak lor yang kita bilang, Ustaz, sering apa namanya itu bentrok-bentrok begitu. Susah juga sebenarnya karena apa namanya? Kita sebagai misalnya kayak saya tanya giliran saya nanti yang kena. Susah juga. Jadi apakah memang harus diri tak sendiri mau saja dipikir, ya dipikir orang lain? Ramadan tidak mengajarkan kita untuk memikirkan diri sendiri, nah. Contoh, Ramadan itu kenapa kita disuruh berlapar-lapar? Agar kita bisa merasakan laparnya orang di luar sana. Saya mau tanya, itu untuk diri sendiri itu lapar atau tidak? Tidak kan? Tapi bagaimana kita bisa merasakan orang lain itu juga merasakan, oh ternyata begini rasanya tidak makan seharian. Saudara-saudara kita di Palestina di sana. Itu dibombardir. Untuk makan satu hari satu kali itu sudah luar biasa. Kita belum bukan pikir minta takjil kan? Baru sudah sahur, apa sebentar kebukai. Baru sudah azan subuh, pikir azan maghrib. Jadi puasa itu bukan kayak diri tak sendiri yang mau dipikir, ya toh? Jadi tidak bisa puasa itu membentuk pribadi-pribadi yang egois. Tidak, justru puasa itu akan membentuk pribadi-pribadi yang empati. Empati itu kayak apa ya? Kalau bahasa sininya pas C-nya mungkin. Dia tahu bagaimana penderitaannya orang lain dan bisa merasakan bahwa begini penderitaannya. Itulah pas C mungkin Lompo pasak itu lompo pasak. Kasihan ton jiki iya juga, tapi bagaimana nih? Nah, itu nih momentum Ramadan. Nah, mana mau seperemanya anak orang, tapi kalau Ramadan paling pertama itu kalau hari pertama itu betul. Paling tidak dia menunjukkan bahwa dia paham tentang Ramadan. Ada bersukacita begitu datang Ramadan. Berarti kelihatan imannya, takwanya. Paling tidak ada lah. Biarpun itu sekecil seperti debu. Kalau ada kita lihat begitu aja nih di circle tak tuh supaya berubah nanti ke Ramadan berikutnya kalau ada yang begitu. Tapi saya biasa lihat gitu tato nah. Malah tahu kita namanya. Nah jaga iki di mana ki pulang itu juga keamanan juga dibutuhkan, Ustaz. Beda sama terdahulu tuh ulang-ulang terdahulu kan biar tidak nak kunci pintunya mantonji. Nah kita kalau tidak dikunci pintu tak deh aman barang-barang. Apalagi bulan Ramadan memang harus ditingkatkan. Apatah lagi juga saya kemarin juga baca-baca buletin-buletin itu yang apa namanya
spirit Ramadan kebanyakan masyarakat pada umumnya kan memang begitu Pak, parsial sementara itu tonji Ramadan tonji. Nah kita butuh bagaimana Ramadan berikutnya yang Ustaz tadi bilang tuh bulan Ramadan 30 hari training. Kemudian setelah training ki 11 bulan. Kan biasa kalau orang training itu kalau lolos ki ditambah kontraknya tuh. Kalau tidak lolos ki training atau dicabut kontrak atau gimana? Dicabut nyawa ata. Jadi memang betul lebih lama ini 11 bulan nih. Nih. Ramadan, Syawal, dia 11 bulan. Memang butuh perjuangan yang ekstra. Yang coba tadi bilang Bang Nawir, circle memang sangat penting. Supaya apa namanya selepas Ramadan kebiasaan di bulan Ramadan terulang kembali ya, mungkin waktu Ramadan sholat tahajudnya rutin tarawihnya rutin. Yang saya herankan nanti setelah lepas Ramadan pergi tarawih. Lanjut tarawih setelah Isya, jadi tarawih salah lain saja. Nah ini sebenarnya butuh ki yang kayak supaya termotivasi terus ki. Yang namanya iman pasti kan kayak gelombang begitu naik turun. Nah yang dilawan ini makhluk tak kasat mata astral, nggak dilihat ki. Tiba-tiba masuk dalam hati di pikiran tak sinkron kayak iya cocok jamu kok dulu sudah nanti pi bahasa nanti itu yang bahaya itu nanti pi. Nah, bagaimana saat ini kasih motivasi kepada kita anak muda ya toh? Ya kita tosen sebagai. Kalau saya melihat ini, ya berapa Mika? Sinampi asam itu dah. Belum ulang. Sinampi offside. Kalau saya melihat itu kelebihannya Ramadan itu adalah pensuasanaan. Ya. Tuh, pensuasanaan. Pensuasanaan di bulan Ramadan ini yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Nah, pensuasanaan hari pertama Ramadan misalnya, ramainya ibu pergi pasar mau beli ayam. Kalau di daerah sana biasa ada daging dan lain sebagainya itu. Nah, itu suasananya itu yang tidak didapat di luar Ramadan. Nah, bagaimana caranya supaya suasana di dalam bulan Ramadan dibawa keluar di luar bulan Ramadan? Di situ kuncinya. Jadi ketaatan itu ada memang tersuasanakan. Nah, ada namanya makanya kita di dalam Islam itu tidak mencukupkan ketakwaan itu hanya pada ketakwaan pribadinya. Biar suasana itu kan sosial. Ya, biar suasana itu terbentuk ketakwaannya, sosial itu perlu disentuh. Nah, bagaimana tetangga, keluarga itu semua diajak kesolehannya di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan sama. Nah, itu saya lihat kuncinya pensuasanaan. Nah, penting itu. Kayak kalau bahasanya tadi anak muda circle. Apakah itu intinya circle? Suasana tak? Ya, ada kenikmatan di situ bercengkerama dengan teman-teman. Suasananya suasana Ramadan itu yang dibawa. Saya melihat di situ harus dibawa ini masyarakat kita, umat kita bisa membawa suasana Ramadan keluar Ramadan. Berarti kalau dilihat ki bukan berarti meraih kemenangan di bulan suci Ramadan lolos kita 30 hari 30 malam selesai puasa 30 kalau cukup ke 30 misalkan salat lailnya jalan terus itikafnya jalan terus berarti bukan cuma itu indikator kemenangan tapi bukan berarti parameternya setelahnya berarti setelah Ramadan misalkan rutin semua itu yang kita kerjakan mestinya istiqomah gini. Betul. Nah, itu yang susah istiqomahnya. Valentino Rossi itu kalau balap di trek, kalau selama di trek itu kayak Ramadan. Di mana dilihat angkat piala? Di luar trek kita? Iya. Aja kita piala tak? Nah, itu sama dengan kita. Di luar bulan Ramadan baru dilihat itu hasilnya. Oh, angin nih. Kalau Rossi ini bilang, ayo dituju Lailatul Qadar. Oh iya. Ada gitu tuh istilah tuh. Maksudnya, ayo berhasil ki Ramadannya. Gapai Lailatul Qadar. Berpengaruh itu Lailatul Qadar bagi dia. Maksudnya Ramadan berpengaruh. Kapan tidak pengaruhnya bulan Ramadan? Setelahnya, Pi. Jangan lihat pada bulan Ramadannya. Karena biasa gitu. Yang luar biasa itu saat angkat piala terus itu.
atau siapa kak pemain bola misalnya, pemain bola toh. Iya. Kalau dia bertanding 90 menit plus tambahannya apa dan lain sebagainya, penaltinya apa, itu belum kelihatan siapa yang angkat piala. Nah, tapi kalau pas angkat piala, oh ini nih juara, itu diberitakan terus menerus sepanjang tahun lalu. Nah, gitu toh. Sama di kita yang bulan Ramadan, siapa yang angkat piala, buka ya baju barunya di saat lebaran. Iya. Berbicara baju baru lagi. Masih lawan Lebaran. Tapi saya ini kalau kulihat kita menurut cerita-cerita yang tadi kita sampaikan atau di beberapa buku literatur yang dituliskan oleh ulama-ulama, kondisi bulan Ramadan itu yang betul-betul dimuliakan. Tapi sekarang kayaknya 80% orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan dari segi pelaksanaan ini, Ustaz. Kalau dulu kan dia betul-betul puasa dan bahkan mati-matian untuk mempertahankan puasanya. Sekarang loyo sedikit Ustaz langsung buka puasanya karena bilang ini masuk kategori rukso. Iya, keringan. Iya, darurat. Tapi sebenarnya Ustaz, apakah ini terjadi begitu saja Ustaz atau ada sebab lain di dalamnya Ustaz? Artinya begini, orang-orang itu kan bertindak Ustaz bukan tanpa sebab. Ada sesuatu yang dia adopsi Ustaz, sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira Ustaz di era sekarang itu hal apa itu yang diadopsi Ustaz? Kebanyakan orang sekarang. Jadi saya melihat ini ada proses panjang. Iya. Ada kalau bahasa literaturnya itu ada proses sekularisasi, tapi mungkin bahasa tongkrongannya itu ada proses proses pendangkalan keyakinan mungkin. Oh, halus Ustaz, kalau bilang anak balik ko carita. Itu. Ya masih dulu lagi cerita ya. Baru satu lagi dengar. Iya. Balik ko carita. Beda zaman kan ini. Beda zaman, beda tongkrongan. Beda budaya. Jadi ada proses yang panjang. Ya. Jadi musuh-musuh Islam itu panjang prosesnya agar supaya tadi standar kita yang tinggi di zaman para ulama tadi itu akhirnya lemah standarnya. Sekarang kan loyo dikit, oke, bucok, ya kan? Tidak ada rasa takut Ustaz. Tidak ada rasa takut. Karena sepanjang 11 bulan sebelum Ramadan itu di luar masyarakat kita itu tidak diatur dengan Islam. Nah itu tuh bagaimana apalagi kemaksiatan merajalela. Karena terbiasa dia maksiat, dia juga terbiasa bermaksiat. Jadi gampang melakukan kemaksiatan, sulit melakukan ketaatan. Ini proses panjang, ini saya maksud ada proses panjang yang dicerap atau didapatkan oleh masyarakat kita saat ini. Akhirnya begini hasilnya. Gampang sekali untuk batal puasanya, buka puasa begitu kan? Gampang sekali karena apa kan kita bilang biasa aja buka dan sebagainya. Nah, itu ada nalihat, ada kondisi. Nah, jadi ini yang harus kita sadari. Nah, kalau setelah itu kita sadari, kita bersikap bahwa tidak seperti itu. Ulama-ulama kita, Rasulullah SAW dan para sahabatnya membuat kita punya sikap, tidak boleh lemah. Memang kalau diceritakan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berperang di perang Badar, itu saat berpuasa. Berpuasa. Fathul Makkah tahun 8 Hijrah, penaklukan Makkah. Ya. Itu bulan puasa juga. Meraih kemenangan, perang-perang besar kaum muslimin. Banyak di bulan Ramadan. Nah, kalau itu standarnya kuat gini. Iya. Circle ada tetap. Ya, standarnya tinggi. Standarnya tinggi, dibiasakan memang standar tinggi. Akhirnya kuat dia melakukan semua ketaatan. Perlu juga memang kita kasih pemahaman ini ke adik-adik tadi. Iya. Luar biasa ini Rasul, sahabat, bulan Ramadan. Pernah juga saya baca itu Ustaz. Itu perang Khandaq, perang Ahzab. Nah, perang Ahzab walaupun bulan Syawal terjadinya, tapi persiapannya itu di bulan Ramadan. Nah, itu bayangkan bulan Ramadan gali parit. Itu bagaimana itu laparnya itu kurang. Ya.
Dan itu juga tadi Nabi bilang Ustaz, menang bulan Ramadan dan banyak lagi kemenangan-kemenangan lain, itu juga bulan Ramadan. Berarti memang ini bulan Ramadan ini bukan bulan santai-santai sebenarnya. Bukan. Ya, kita lihat di sini sedikit-sedikit terbahan, alasannya supaya tahan sampai maghrib. Gitu. Tapi kalau ditanya ke anak-anak sekarang tuh bilang, kita bilang tadi Ustaz para sahabat dan sahabat yang lain bulan Ramadan pergi perang. Nabi itu anak-anak perang tanya saya. Perang tembak-tembak banyak lihat lorong begitu, busur-busur. Ramadan di bulan Ramadan. Salah maksud. Saudaranya perang. Padahal kita nilai kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah. Rasul itu begitu meninggikan kalimat. Harusnya itu yang disadari. Itu bukan harus disadari. Bukan para tak diserang. Ini sesama muslim kan bersaudara. Ya, sesama muslim kita ini bersaudara, tidak mesti kita gara-gara adu sedikit berkelahi lagi, apalagi kalau dunia kampus sedikit-sedikit. Kami kita mau lihat UIN lagi. Ya, memang Ustaz, butuh memang kita motivasi diri kita toh. Apalagi mungkin sudah berkeluarga, sudah ada anaknya, si jomblo. Kenapa tadi lagi benar? Si jomblo. Iya. Ini juga Ustaz, masalah motivasi ini kan. Kalau dilihat ini bulan Ramadan ini, kadang ada orang yang bertanya Ustaz, kenapa itu kita harus memuliakan ini Ramadan? Apa sebenarnya yang ada di bulan Ramadan Ustaz? Kenapa kita harus muliakan? Saya tadi di awal mengatakan bahwa malaikat itu turun begini ingin menikmati. Itu malaikat. Tapi bulan Ramadan itu bonus pahala itu sangat luar biasa. Kalau kita beramal amalan yang sunnah saja, itu pahalanya di bulan Ramadan menjadi pahala wajib. Pahala wajibnya amal-amal wajib tak dikalikan 70 kali lipat bisa 700. Wallahu yudaifu liman yasha. Allah itu dia tambahkan kepada yang dia kehendaki. Bisa jadi karena effort tak besar. Itu datang ke studio misalnya sini hujan-hujan, effortnya besar. Kita tidak tahu siapa yang besar pahalanya, tak? Bisa jadi ustaznya, bisa jadi yang circle-nya ini, bisa jadi operator di sini. Kita tidak tahu siapa yang ini, tetapi momentum Ramadan. Ya, momentum Ramadan ini kemudian nanti kita pakai sebagai ladang untuk memperoleh pahala terbaik. Nah, karena tadi itu mau 6 bulan ke depan kita doakan, kita upayakan agar apalagi effort terbaik kita ini nanti mendapat pahala ganjaran. Begitu para ulama cara berpikirnya. Jadi kayak mahasiswa yang lagi skripsi, tugas akhir. Tugas akhir berapa bulan dia kerja? Bisa 6 bulan, bisa 10 bulan toh kayak ada persembahkan. Bagaimana mahasiswa? Bisa sampai akhir hayat. Begitu. Sampai akhir hayat. Tapi pas yudisium, nah itu kan dia pajang itu figurannya bukan 6 bulan. Nah, yang ada itu topi-topi itu gak ada. Pokoknya sepanjang hayat dia pasang. Karena apa? Seperti itu analoginya Ramadan. Kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Itu panjang dampaknya. Dan kelihatan ke keseharian kita kan bagaimana amal ibadah kita. Itu bisa kita rasakan. Kita lihat juga hasilnya bagi orang lain. Di situ saya lihat ininya. Makanya lagi dampaknya bagi dua bulan. Asli betul ini bulan Ramadan. Menguji betul. Kalau dilihat responnya teman-teman itu Ustaz, kalau nongkrong-nongkrong biasa saja itu bilang ini kayak bulan Ramadan bulan yang paling banyak peraturannya. Kenapa? Bahkan yang halal saja itu diharamkan pada bulan Ramadan. Contoh makan di sini. Halal ini Pak. Kemarin 11 bulan yang lalu bisa sedikit makan. Tapi ngopi itu ngopi paling berat itu kalau tidak ngopi sambil. Tapi serius di kampus masih ada begitu? Ini kalau cerita bebas ini Ustaz, cerita bebas. Dia bilang begitu, berat betul ini Ramadan. Ini perintah Allah yang paling berat dia rasa. Kenapa? Karena di 11 bulan itu dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Yang berdasarkan makanan yang halal ya Ustaz ya. Atau aktivitas yang halal. Tapi di bulan Ramadan banyak yang sudah terkategori halal bisa jadi haram. Sama kayak kita tuh yang sudah ada istrinya tuh.
sudah berkeluarga tuh. Itu kan jelas di situ Pak. Bilang tidak boleh digaul itu. Boleh di bulan Ramadan. Padahal jelas ini halal Ustaz. Jadi memang berarti bulan Ramadan ini dia bukan tolak ukurnya menahan lapar tok saja. Tapi bisa di malam. Kalau untuk melaksanakannya gitu. Makanya teman-teman itu bilang Ramadan ini memang betul-betul bulan yang paling berat dia rasa. Sehingga kadang kalau selesai dapati pertanyaan, coba kasih jawaban yang paling rasional tentang kenapa saya harus patuh dan tunduk atau melaksanakan bulan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Contoh tadi mahasiswanya. Kasih saya jawaban yang paling rasional. Supaya dia bisa melaksanakan katanya bulan Ramadan ini. Rasionalisasinya begini, kayak orang yang training tadi, toh? Yang namanya training pasti keras. Dikerasi memang. Biar nanti pada saat 11 bulannya enak minarasa, lembek minarasa. Ramadan kita dikasih sisa-sisa toh. Tahan apa? Lapar, tahan marah toh. Marah juga ditahan. Iya. Supaya 11 bulan ke depannya itu biasa, Mak. Tidak makan 12 jam. Kalau kita di Indonesia, di luar negeri ada lebih. Iya. Biasa, Mi. Jadi rasionalisasinya itu adalah kita memang digembleng keras biar nanti 11 bulan selanjutnya gampang kita hadapi hidup. Enak kita tahan nafsu, tahan ego, tahan rasa marah, tahan lapar. Itu kan apa yang kasih rusak ini kehidupan? Iya. Ego toh? Senggol dikit bacot. Kalau Ramadan tidak boleh. Senggol dikit bacot. Lu kayak buka puasa nih. Pas mau buka hilang yang marahnya. Rasionalisasinya. Seperti kayak harus tadi kalau orang yang mau tentara itu atau lulus tentara ada pendidikannya dulu. Pendidikannya. Nah di pendidikannya itu digembleng betul itu orang-orang. Berapa lama? Dikarasi memang. Pas keluar, gampang itu dihadapi semuanya toh. Oh begitu kuncinya Sasdi. Begitu kuncinya. Berarti memang di bulan Ramadan nanti ini saat ini tuh dipaksa memang dirita, dibiasakan jadi biah tuh kebiasaan kita nanti ini betul-betul dipaksa. Tadi sahabat perang di bulan suci Ramadan, perang Badar, karena sudah terbiasa ini. Ringan ringan rasa. Nah kita ini tidak ada di perang ini tapi ada hasil Pak. Godaan kanan kiri, depan belakang. Ada yang lucu kemarin. Jadi 2020 kalau tidak salah itu ada teman aksi di sini di Veterani. Aktivis ini. Iya, dia aksi setelah Buka puasa. Dia anggap lagi ini jihad juga. Keren. Dia kategori ini rukso Pak. Keren nih. Karena kan katanya sahabat itu ada yang berbuka puasa, ada yang tidak buka puasa di pasca itu perang itu. Iya, perang. Dia nggak tahu referensinya dari mana, tapi dia bilang begitu. Sempat dia bilang-bilang. Jadi yang parahnya itu orasi ini atau aksi ini dia gambarkan sebagai momen jihad gitu. Karena dia menyampaikan kemungkaran katanya. Begitu. Iya, tidak tepat toseng itu kalau bucok. Bukan bucok nih kalau bukan bucok, terang. Karena dia bilang ini boleh ini Pak, boleh. Berarti hawa nafsunya jalan nih. Tidak terkontrol gitu. Bahwa ketaatan itu tidak pilih waktu. Ketaatan itu harus terus menerus. Iya, jangan sampai karena itu namanya mengakal-akali hukum syara. Tidak boleh begitu. Ya, ini bukan perang secara real. Kalau hanya orasi ya bisa ditahan. Itu seberapa sih sebenarnya kalori yang keluar tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Apalagi nggak satu hari full di satu orasi. Berapa jam orasi biasa? 15 menit ji. 15 menit kali 6 kali. Mengorbankan satu hari puasa dengan waktu 15 menit. Nggak jantan itu puasa rasa nggak jantan. Tidak sepadan dengan apa yang kerjakan dulu para sahabat dulu di perang. Nggak sepadan. Nggak lolos. Itu harus realitas kita di tengah-tengah masyarakat itu banyak seperti itu. Banyak hal-hal sepele saja dia jadikan mini sebagai alasan ini bisa mini membuka atau apa, enggak bisa. Jadi Ramadan itu menggembleng kita. Iya. Ya kan ada pahala besar. Itu anunya, itu kelebihannya Islam. Dia ada nilai-nilai transendental, nilai-nilai yang tidak terlihat. Ya, pahala itu kan tidak dilihat.
Ya nanti Pi, di hari kemudian baru kita bisa convert. Besok kita konversi. Ya, ini berbicara keimanan. Ya. Ya. Keimanan itu menekankan kita untuk mempercayai bahwa di hari kemudian itu ada balasan. Ya. Dan hidup di muka bumi ini tidak dikaitkan dengan bumi ini saja, tapi harus dikaitkan dengan hari kemudian. Kalau kita hidup di muka bumi kemudian tidak lagi percaya hari kemudian, bahaya itu. Rusak itu hidup. Kayak ini tadi yang buka pada saat orasi. Ya. Ya kayak tidak ada hari pembalasan. Wis. Ya kan? Padahal nanti ditanyai apa alasanmu. Ternyata alasannya tidak kuat, tidak tepat. Ya, beda konteks. Nah, beda konteks. Kecuali kalau tiba-tiba orasi baru langsung jatuh pingsan. Ah, Itu mungkin bisa saja. sempat pura-pura pingsan. Sempat pura-pura ya, itu yang salah. Tidak digampangkan ya. Iya. Tidak digampangkan. Jadi puasa itu melatih diri kemudian agar lebih kuat kita dalam menghadapinya. Itu tadi Allah menyiapkan ladang pahala yang besar. Jadi itu Iya. kuncinya. Kenapa salah satu rasionalisasi juga tadi itu rasionalisasi Ramadan ada pahala besar. Iya. Yang menanti kita Berarti di- anu tadi tidak semudah itu kita menempatkan kata rukso di Iya, tidak semudah itu. Iya. Ya, rukhsah itu memang itu adalah salah satu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sembarangan. Iya. Kondisi Gimana? Dipikir rukhsah saya orang sini Ketan dia punya agama. tidak ya Peter rukso begitu ya. Ya, begitulah di bulan suci memang Ramadan Ustaz. Memang perubahan itu memang penting. Iya. Bukan hanya sekedar dirita, tapi kita ajak orang lain yang tadi mungkin temannya Bang Nawir, ajak ke circle tadi. Ustaz Satria juga ngajak circle. Satu circle kita semua sehingga ada komunitas begitu, komunitas sehingga kayak tengah orang komunitas pecinta alam tuh. Nah, ini kita komunitas yang rindu syariah ke apa kentumangi. Supaya semakin lama itu banyak orang berkumpul, spirit pasti ada itu. Spirit pasti ada itu. Apa bedanya itu orang kalau pergi kalau pergi naik gunung, apa istilahnya itu? Nanja. Nah, anak mapala ke apa mapala biasa mapala itu. Pergi naik di gunung kan komunitasnya semangat gitu. Bro, di mana posisi? Mungkin lagi panjat gunung ini. Itu semangat ki. Sama halnya dengan nanti mau masuk bulan suci Ramadan. Bro, mau masuk bulan Ramadan ini. Di mana ki bagus ini? Mana itu. bukber ini? Di mana, Pak? Masjid mana? Undang bukber semangat ki. Bukber semangat ki. Rencananya lama tidak terrealisasi gitu. Jadi memang penting bulan Ramadan supaya kita ini yang secara pribadi, keluarga, tetangga, saudara atau saling mengajak kebaikan memang supaya akan menjadi kebiasaan nanti setelah lepas bulan suci Ramadan. Ya. Begini Ustaz, enggak lama kayaknya ini. Iya. Mau ibu tasako-sako Ustaz kata dia bicara. Kode keras. Entry point Ustaz. Entry point-nya untuk kita semua sama pemirsa, penonton atau kayak supaya nasaksikan juga lewat live streaming supaya pemirsa juga kita juga di sini yang kumpul-kumpul di sini ternyata apa yang dibawa supaya nanti bulan suci Ramadan bisa terulang kebiasaan itu. Dan insya Allah cuma Ustadz dapat pahala jariah penjelasan Masya Allah luar biasa. Nanti Bang Naru juga pulang itu komunitas kampusnya. Dapat kata tadi ceramah sama Ustaz. Sini kumpul. Saya lagi stasnya. Pasti begitu. Saya lagi stasnya. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak bisa naik turun aku tanya Ustazku. Iya, entry point Ustaz supaya kita nanti. Entry point intinya bahwa puasa itu kita harus dapat kemenangannya di bulan puasa itu. Iya. Apa itu perubahan? Kemenangan itu perubahan kita secara personal dan masyarakat kita secara sosial juga ikut berubah. Nah, jadi 30 hari ini lumayan lama. Ya, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, secara personal kita kemudian berubah, nanti secara sosial komunal itu kita juga akan berubah. Nanti perubahan kebaikan ini insya Allah akan mengubah masyarakat kita ketika diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya pikir entry point-nya dari
nongkrong kita sempat datang. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz atas penyampaian pada sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan Ustadz bermanfaat untuk kita semua, sama pemirsa juga. Mungkin kita sudahi dulu diskusi kita. Iya. Iya. Pak Buka, Bang Nawir mau kemana? Ada milis masjid ini masuk ya. Kalau Ustaz pasti tunggu kianu bicara Mataram itu. Dan kita tunggu takjil ada di depan tak? Bagus cari ada nasi Ya. kotak. Oh nasi kotanya. Di mesin Kan ada kita tahu ada begitu Iya. pendamping tak jadi pemikir mata kita. Iya. Biarkan saya mengembara. Nanti ada pertanyaan